Halo sobatku, kembali berjumpa dengan saya Dr. Yohana dalam program podcast Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sobatku, mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar beberapa berita ataupun juga membaca berita yang kurang menyenangkan. Kejadian yang pertama, di pertengahan Februari tahun 2022, ada kejadian di mana seorang model wanita cantik dan berusia masih muda ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 8 apartemen Kalibata City di Jakarta. Kemudian kejadian berikutnya di awal bulan Maret kemarin, ada lagi satu kejadian dokter muda yang ditemukan juga meninggal dengan gantung diri di rumahnya di area Klaten di Jawa Tengah. Sobatku, ternyata ada begitu banyak peristiwa yang membuat orang akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, di episode Bincang Asik Sobatku kali ini, kita akan membahas seputar topik tersebut. Bersama dengan saya sudah hadir seorang psikolog klinis yang tentu saja sudah tidak asing lagi bagi para sobatku, Kak Fabiola Audrey. Kak Ola, gimana kabarnya, Kak? Sehat, Dr. Yohana. Dr. Yohana gimana? Sehat? Sehat juga, Kak. Dan semoga sobatku di rumah juga sehat semua ya. Dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat ya, Kak Ola. Nah, Kak Ola, memang hidup ini kadang-kadang bisa menjadi sangat menakutkan ya, Kak. Ada berbagai peristiwa yang membuat kita patah hati, peristiwa tragedi di mana kita bisa merasakan kehilangan yang sangat besar, atau bahkan sesimpel sebuah hari yang buruk di mana di hari itu semuanya terasa salah semua gitu. Saya sendiri juga pernah mengalami. Kak Ola juga tentu pernah mengalami ya, Kak? Pasti pernah, karena semua orang namanya hidup, kalau nggak ada masalah, nggak ada cobaan, kurang asik ya Dr. Yohana ya. Cobaan itu membuat hidup lebih hidup ya. Betul, lebih berwarna ya. Lebih berwarna. Nah, berdasarkan data dari WHO, di tahun 2021 ternyata ada lebih dari 700 orang yang melakukan bunuh diri sampai meninggal dunia, Kak Ola. Kalau dari sisi psikologis, Kak Ola, kenapa seseorang ini sampai bisa punya keinginan dan bahkan sampai merealisasikan untuk mengakhiri kehidupannya dengan cara bunuh diri atau suicide, Kak Ola? Oke. Jadi sebelumnya untuk dua korban yang tadi diceritakan sama Dr. Yohana, kita turut berduka cita gitu ya, Dok ya. Untuk keluarga pasti begitu kehilangan. Dan terkait dengan bunuh diri. Bunuh diri itu bukanlah suatu hal yang tiba-tiba muncul. Kayak, oh ada masalah, terus kita mau dengan mudah bilang, oh bunuh diri. Enggak. Untuk para teman-teman di luar sana yang mencoba atau punya pikiran untuk mengakhiri hidup ini, itu adalah sebuah akumulasi. Jadi, masalah satu belum selesai, masalah dua belum selesai, dan itu mungkin hadirnya masalah ini bertubi-tubi. Dalam jangka waktu yang singkat banyak masalah, kemampuannya dalam problem solving, coping stress gitu ya, ketika ada masalah aku harus apa, atau pengenalan dirinya kurang, itu mereka saat merasa tertekan bisa saja memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Apalagi untuk sobatku di luar sana mungkin yang pernah melakukan percobaan bunuh diri, itu bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk mau mengakhiri hidup, gitu kan? Karena di dalam pikiran kita adalah, aku udah tidak bisa mengatasi masalah ini, lebih baik aku mengakhiri hidup, semuanya akan selesai. Itulah yang kira-kira dipikirkan oleh orang-orang yang mencoba untuk bunuh diri atau punya pikiran untuk bunuh diri, seperti itu. Nah, kalau tadi Kak Ola bilang sebenarnya adalah suatu proses ya, Kak. Jadi memang waktunya mungkin belum tentu panjang ya, Kak. Bisa jadi memang pendek, tapi ternyata memang di periode yang singkat itu masalahnya begitu banyak gitu. Kayak yang disampaikan Kak Ola tadi. Tapi mungkin ada juga yang memang melalui proses yang panjang itu juga mungkin ya, Kak. Mungkin. Misalnya nih Kak, ada orang-orang yang memang mungkin nggak terlalu perfeksionis gitu.
Jadi yang dia lihat dari dirinya sendiri justru dia akan berfokus pada kekurangan-kekurangannya. Betul. Dia tidak melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya gitu. Nah, kadang-kadang karena fokusnya pada kekurangannya, akhirnya dia merasa bahwa kok aku nggak bisa apa-apa ya. Aku minder ya, kok nggak kayak temanku nih. Temanku bisa berhasil dalam segalanya, sedangkan aku kok belum berhasil apa-apa gitu. Dan akhirnya nggak percaya diri, kemudian lebih banyak mengurung diri. Nah, kalau yang seperti ini juga bisa memicu atau gimana, Kak? Yang ini juga bisa memicu gitu ya, Dokter Yohana. Dan banyaknya masa-masa krusialnya itu untuk mengenal diri kayak tadi ya. Yang kita tahu cuman kekurangan aja, kelebihannya nggak ngerti, fokusnya cuma kekurangan. Itu biasanya di usia-usia 17 tahun, mau remaja-remaja itu saatnya kita untuk mengeksplorasi diri. Lebih mengenal, oh apa sih kelebihanku, apa kekuranganku, nggak cuman untuk melihat kekurangannya aja. Ya manusiawi sih, kita sebagai manusia kan lebih mudah untuk melihat keburukan ya, daripada sisi positif. Karena secara budaya pun kita masih dianggap ketika kita menyebutkan kelebihan kita dianggapnya sombong. Betul. Sehingga saat kita ingin menunjukkan kelebihanku atau mengutarakan kelebihanku, jadi takut. Nah, adanya budaya ini tadi, lalu bagaimana mereka mengenal diri. Pengenalan diri, aku ketika apa yang membuatku sedih, apa yang membuatku marah, apa yang membuatku kecewa, mereka nggak paham itu. Dan seringkali semua kejadian itu mungkin yang dirasakan saat ini adalah kecewa, marah, tetapi digeneralisasi menjadi sebuah kesedihan. Dan reaksi emosinya lebih banyak untuk sedih, menangis gitu ya. Dan agresi untuk marah itu tidak dikeluarkan. Dan ini yang cukup beresiko juga ya, pengenalan diri, mengenali siapa aku, bagaimana emosiku, dan bagaimana aku untuk mengekspresikan emosi itu sangat penting. Apalagi kalau semakin tadi ada masalah, menutup diri di kamar terus, nggak ketemu orang lain, kita akan semakin bermain dengan pikiran kita, di mana pikiran itu tadi belum tentu benar. Pikirannya belum tentu benar, berputar-putar di situ terus, ya memicu resiko untuk jadi ruwet sendiri. Seolah-olah kita nggak nemu jalan keluar ya Kak Ola ya. Dan merasa kalau aku ini adalah pribadi yang paling teraniaya. Nah, seringkali begitu. Kayak gitu sih kira-kira Dokter Yohana. Iya. Nah, kemudian Kak Ola yang juga sering kali menjadi mungkin pertanyaan orang-orang awam ya Kak. Sebenarnya kita bisa nggak sih Kak mengenali tanda-tanda gitu, misalnya teman kita nih atau saudara kita, oh ini kayaknya kok mulai ada tanda-tanda ke arah niatan untuk melakukan suicide. Itu bisa bisa dikenali sih, dideteksi secara dini gitu ya. Misalkan kita punya teman kok dulunya dia ini ceria, misalkan, oh akhir-akhir ini kok jadi lebih murung, menutup diri. Lalu kita juga mungkin sebagai teman dekat tahu ya kalau kayaknya dia lagi ada masalah kayak gitu. Lalu dan ini proses gitu ya. Awalnya mengurung diri, merasa sedih, tiba-tiba nafsu makannya berkurang, berat badannya turun drastis padahal dia nggak diet gitu ya. Kok jadi ada perubahan banyak. Bahkan yang jadi warning kita adalah ketika dia menanyakan ke kita atau bercerita tentang aku tak lebih baik mengakhiri hidup. Oh, jadi memang kadang-kadang sudah ada statement ya? Biasanya ada statement. Tapi itu kembali lagi ke kepekaan kita sebagai teman atau sebagai saudara gitu ya. Karena terkadang keinginan untuk bunuh diri itu tadi tidak harus secara gamblang dijelaskan kalau aku mau mengakhiri hidup nih. Enggak, tetapi membicarakan tentang kematian, misalkan membahas tentang ada keluarga atau teman yang sudah mendahului kita, terus aku tak nyusul. Tidak secara gamblang kalau mau mengakhiri hidup, tetapi ada pembicaraan yang konteksnya mengarah ke sana. Nah, ini perlu kita waspadai. Dan tidak semua pelaku atau individu yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri itu selalu melakukan self-harm atau melukai diri sendiri. Tetapi, tidak selalu ya, tetapi ada beberapa yang dimulai dengan self-harm lebih dahulu.
Entah itu yang sering kali kita lihat sekarang kalau di media sosial gitu ya, self cutting atau cutter diri sendiri itu, lalu sengaja membuat dirinya lapar, atau intake obat terlalu berlebih yang bisa mengarah ke overdosis. Nah, itu lebih berisiko untuk melakukan bunuh diri. Tetapi tidak semua orang yang melakukan bunuh diri memiliki pengalaman self harm seperti itu. Jadi itu yang perlu diantisipasi dulu. Kita perlu menjadi pribadi yang lebih peka dengan lingkungan sekitar. Jadi sebetulnya kalau terhadap yang melakukan self harm justru itu warningnya lebih jelas ya Kak Ola. Betul. Karena ada yang tadi Kak Ola bilang tidak melakukan self harm berarti dia langsung gitu langsung. Ya Kak. Beberapa di lapangan yang kita temui adalah sebelumnya mereka punya riwayat kesehatan mental yang belum selesai gitu ya. Misalkan memiliki riwayat depresi atau stabilitas emosi dan suasana hatinya terganggu, itu beberapa perlu kita antisipasi dulu gitu ya, karena keinginan untuk bunuh diri ini kan tidak hanya semata-mata langsung aku mau bunuh diri, enggak, tetapi ada kondisi awal yang bisa memengaruhi keputusan mereka untuk mengakhiri hidup kayak gitu. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat nih Kak Ola, misalnya ada teman kita atau saudara kita yang mulai ada perubahan tingkah laku, kemudian mungkin juga sempat curhat ya Kak, ada masalah, kemudian ada tersirat juga kalau tadi Kak Ola bilang bisa jadi tersirat untuk membahas hal-hal yang mengarah ke kematian gitu. Sebenarnya ada nggak tindakan yang bisa kita lakukan nih sebagai orang awam untuk menolong mereka Kak? Nah, untuk tindakan awal yang paling penting adalah hadir. Kita menjadi pendengarnya, mereka itu butuh sentuhan, butuh kita rangkul, butuh kita peluk, bukan dicibir. Entah itu cibiran yang terkesan diliputi sindiran, atau mungkin kamu kurang dekat sama Tuhan kayak gitu. Itu kan juga berupa cibiran. Terkadang kita begitu mudah untuk melabel atau menghakimi seseorang tanpa kita tahu bagaimana pengalaman mereka sebelumnya. Kita tidak pernah merasakan menggunakan sepatunya dia. Betul. Tapi kita semudah itu menghakimi, pikirannya kok pendek sih, bunuh diri. Enggak, bunuh diri itu bukan suatu hal sederhana yang kita bayangin aja, tapi butuh proses, akumulasi panjang, keberanian yang besar. Jadi yang bisa dilakukan utama adalah hadir, memberikan hati kita, menjadi pendengar yang baik, dan mengurangi nyinyirnya dikurangin dulu. Dan sebisa mungkin kita menjaga ya, komunikasi yang kita lakukan dengan dia, kita jaga untuk jangan kamu ini ya bunuh diri, kenapa sih kok bunuh diri? Enggak, tetapi kita coba pahami apa yang dia rasakan saat ini. Mungkin lebih mencoba untuk menggali ya Kak, sebenarnya masalahnya apa yang sedang dihadapi, kemudian dari permasalahan itu mungkin kadang-kadang kita sebagai orang luar memiliki sudut pandang yang lebih netral dibanding orang yang sedang berada dalam posisi bermasalah ya Kak. Betul, karena saat itu kan kita lagi nggak ada masalah, proses berpikir kita jauh lebih lancar, jauh lebih jernih, kita nggak ada konflik kepentingan. Betul, emosinya lebih stabil mungkin. Nah, itu yang harus dibantu untuk mendengarkan, hadir. Tetapi dengan catatan saat kita hadir dan sudah menggali masalah itu tadi, sebisa mungkin kita jaga kerahasiaannya. Nah, itu juga yang paling penting ya. Paling penting, jangan semakin kepo doang, kemudian terus abis ngerti do nothing gitu ya, cerita ke yang lain gitu ya Kak ya. Akan semakin kasihan. Dan yang paling utama kalau kita sudah tahu, misalkan ingin mengakhiri hidup dengan benda tajam, sebisa mungkin kita singkirkan dulu benda-benda tajam. Jadi kita jauhkan benda tajam itu dari dia. Atau mungkin kalau dengan obat, jauhkan obat-obatan atau cairan-cairan yang disinfektan atau cairan tinggi, betul gitu ya, yang bisa membahayakan itu tolong dijauhkan terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah sampaikan ke keluarga terdekatnya.
supaya keluarga juga bisa bantu untuk memantau. Jadi biar nggak kaget. Rata-rata pengalaman dari pasien-pasien itu kejadian-kejadian sebelumnya itu keluarga kaget, nggak nyangka. Kelihatannya orangnya diam, kok tiba-tiba sudah begini, kok nekat ya, biasanya itu pikirannya. Berarti itu tandanya kita mungkin belum mengenal korban ini begitu dalam, sehingga kan kelihatannya ceria, kok gini. Berarti kita taunya cuma sisi cerianya aja, sedangkan kita belum tahu sisi kelamnya dia seperti apa. Nah, sebenarnya peran kita bisa begitu besar ya Kak Ola, meskipun mungkin bukan hubungan sebagai keluarga atau kerabat, tapi bahkan sebagai teman ini kadang-kadang justru perannya sangat sentral ya Kak. Sentral. Karena orang kadang-kadang juga lebih memilih curhat dengan teman kan? Sama teman, benar. Apalagi kalau yang masih remaja ya Kak Ola. Kita dulu juga mungkin usia-usia segitu lebih banyak, lebih pilih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman kan Kak. Biasanya mulai umur 12 mulai masuk remaja kan di usia segitu, memang tugas perkembangan di usia 12 adalah memperluas sosialisasi gitu ya. Jadi lebih belain temennya, lebih berat ke temen daripada ke keluarga. Gitu, kan, lebih percaya sama temen. Makan gitu. Bareng keluarga nggak mau, pilih nonton bioskop dengan sama temennya gitu. Nah otomatis kan kalau ada masalah juga seringkali mereka lebih memilih curhatnya dengan temennya dulu dibanding ke keluarga gitu. Betul. Dan itu kenapa di beberapa sekolah gitu ya, kayak dulu itu sempat saya masuk ke sekolah untuk sampaikan ke sekolahnya untuk mengantisipasi bunuh diri atau menjaga kesehatan mental pada remaja itu, misalkan SMA nih gitu ya, guru BP, guru BK, yuk kita bangun yang namanya peer gitu ya, peer counseling sebaya, teman sebaya, supaya apa? Kita tahu kalau masa remaja butuhnya dengan teman. Jadi kita pilih beberapa individu yang sekiranya mumpuni untuk di training gitu kan, baik dari training dengan psikolog maupun dengan guru BK supaya bisa menjadi teman sebaya yang baik. Nah, kalau tadi Kak Ola juga sempat mengingatkan nih Kak, kita mungkin perlu hati-hati gitu dalam memberikan label kepada seseorang. Kita seringkali kan cepat sekali memberikan label itu hanya lihat covernya aja nih Kak, tanpa tahu isi buku yang sedang dijalani oleh orang itu ya Kak. Nah terkait dengan label ini memang sampai saat ini juga masih sering kali Kak, kalau di kalangan masyarakat itu jika ada seseorang yang pernah mencoba untuk suicide, seringkali di labelnya adalah sebagai oh anak ini memang dari dulu manja kok, dari kecil ini memang suka cari perhatian gitu, makanya mungkin kemarin juga kayak gitu hanya sekedar manja, kurang tough gitu, karena mungkin sejak kecil seringkali semua keinginannya dituruti dan kemudian saat besar tidak semua keinginannya bisa tercapai, makanya dia jadi seperti itu. Nah terhadap labeling yang seperti ini pendapat Kak Ola gimana Pak? Untuk analisanya begini, masalah bisa muncul bunuh diri itu karena ini tadi ya dari keluarga, pengalaman sebelumnya itu sangat mungkin, sangat membentuk gitu ya, karena bagaimana karakter kita, ketahanan mental gitu ya, apalagi kalau yang selama ini digencarkan oleh pemerintah kan revolusi mental gitu ya, itu memang diawali dari keluarga dan sejak kecil, bagaimana daya juangnya, bagaimana kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, itu sangat saya setuju. Tetapi label menjadi orang yang lemah itu yang harus mulai dihindari. Memang bisa, yang salah satu yang membentuk adalah itu bisa pengalaman masa lalu dan bagaimana kita dibesarkan, diasuh. Tetapi hindari melabel. Jangan sampai yang bersangkutan ini dengar, oh aku ini pribadi yang lemah, mungkin aku ini nggak tahan banting. Kan kasarannya seperti itu ya orang awam ya. Tetapi sebisa mungkin janganlah, hindari ketika kita ketemu orang yang mau bunuh diri, lagi sedih, lagi stressful gitu ya, terus kita bilang mentalnya lemah. Bayangkan kalau itu kita sendiri yang di label seperti itu, kan memang nggak nyaman. Betul. Siapa sih yang mau dibesarkan dengan cara demikian? Siapa sih yang mau punya pengalaman tidak mengenakan? Nggak ada yang mau. Sebisa mungkin kita memahami situasi dia sih.
Betul. Gitu. Jadi sebenarnya setiap orang juga harapannya hidup juga enak-enak ya Kak Ola. Hidupnya baik-baik aja, lurus-lurus aja, nggak banyak masalah gitu ya Kak. Jadi kan aman, nyaman gitu. Nah mungkin itu memang seperti tadi yang Kak Ola bilang ya, jangan mudah melabel gitu ya Kak. Sebenarnya balik lagi ya. Karena kita tidak pernah ada di posisi dia. Memang manusia itu kan enak banget kalau nge-label ya. Gitu aja nggak bisa. Diputusin pacar aja bunuh diri, misalkan seperti itu. Kita nggak tahu bagaimana relasi yang terjalin misalkan. Atau mungkin ada unfinished business yang belum selesai. Kita nggak ada yang tahu. Luka apa yang ditinggalkan oleh orang lain dalam dirinya, nggak ada yang tahu. Dan terkadang kita pun, mungkin kita tidak akan sekuat mereka. Saat menghadapi hal masalah yang sama ya Kak. Betul. Ya mungkin kita bisa ngomong bahwa gitu aja putus asa gitu. Sementara ya mungkin kadar masalah kita nggak seberat dengan dia gitu ya Kak Ola. Karena setiap individu berat ringannya masalah itu kan punya ambang relatif gitu ya Kak Ola. Mungkin buat aku ditinggalin diputusin pacar misalkan gitu ya, buat aku bukan hal yang sederhana, itu hal besar buat aku, tapi mungkin buat Dokter Yohana sepele. Nah kan setiap orang punya cara memandang masalah yang berbeda-beda. Iya betul. Nah ini saya juga punya satu quotes yang menarik nih Kak Ola, dari Henry Ford. Beliau bilang bahwa tidak ada masalah besar, yang ada hanya banyak masalah kecil. Betul. Setuju nggak Kak Ola? Setuju banget, karena masalah itu kan kalau kecil tuh kadang kita nggak sadar gitu ya. Kecil dibiarin, numpuk masalahnya. Saat sudah numpuk kita bingung, aku harus gimana? Nah itu sudah mulai bingung. Dan mungkin juga mau menyelesaikan dari mana ya Kak, kadang-kadang karena sudah terlanjur kompleks. Mungkin selama ini dipendam sendiri, berusaha dipikir ternyata nggak nemu jalan keluar, udah ketambahan masalah yang relate lagi sampai akhirnya bertumpuk-tumpuk ya Kak. Dan mungkin kemampuannya mereka ketika ada masalah milih kabur. Jadi masalahnya semakin numpuk kan, tambah banyak gitu. Karena terdelay gitu, tertunda langsung diselesaikan, akhirnya juga mungkin masalahnya berkembang lagi gitu ya Pak. Jadi lebih besar dan lebih banyak. Karena sebenarnya setiap orang hidup ini pasti ada masalah kan Kak Ola? Pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak mungkin gitu ya. Betul. Karena hidup ini kan memang isinya masalah. Iya. Dan balik lagi sih, memang ada beberapa orang yang kayak tadi ya Kak, lebih suka memendam masalahnya sendiri, tapi ada juga nih yang sukanya curhat Kak ke teman-temannya. Ataupun juga kalau saat ini seringkali curhat via media sosial ya Kak Ola. Curhat via medsos banyak banget. Bukan harapannya kita bisa dapat dukungan, tetapi ternyata kita malah dinyinyirin. Jadi buat sobatku di sana, saya harap kalau mau curhat, carilah orang yang tepat gitu ya, bijaksana dalam memilih teman curhat. Ya itu yang kita harus mulai edukasikan ke orang banyak. Pilih teman yang tepat, betul-betul kenal, aku betul-betul merasa nyaman dengannya, baru kita sampaikan. Tapi lebih baik lagi kalau kita mau curhatnya dengan tenaga profesional, Dokter Yohana. Gitu ya, bisa ke psikolog atau ke psikiater, karena rahasia pasti terjamin. Dan subjektivitas dalam memandang masalah, kita akan berusaha lebih objektif, lebih netral dan objektif. Betul. Ya Kak. Dan memang psikolog dan psikiater ini adalah tenaga yang kompeten ya Kak, untuk menangani berbagai hal atau permasalahan dalam kehidupan ya Kak. Betul, terkait dengan kesehatan mental juga. Gitu ya. Dan yang bisa kita pesankan juga Dokter Yohana, semisal sobatku di luar sana menemukan teman, rekan, keluarga atau orang terdekatnya yang memang sudah mengalami percobaan bunuh diri, mungkin bisa segera untuk menghubungi ambulans. Gitu ya, supaya ada penanganan lebih cepat, biar enggak tertunda. Terkadang kan ada beberapa yang percobaan bunuh diri itu belum selesai prosesnya. Jadi sudah nyoba tapi dia terluka nih. Nah, itu yang kita cepat-cepat harus bantu, mungkin boleh langsung menghubungi
ambulans. Kalau di rumah sakit bisa ya Dokter Yohana ya? Iya, bisa Kak. Kita juga melayani panggilan gitu jika ada kondisi emergensi. Betul. Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru siap melayani 24 jam. Gitu. Nah, Kak Ola mungkin bisa berbagi tips tadi Kak. Kalau tadi tips untuk curhat, kita harus pinter-pinter milih ya Kak, teman curhat yang tepat. Nah, kalau tips untuk sobatku yang sedang mengalami masalah yang kayaknya ini masalah kok nggak ada selesainya gitu Kak, dan nggak ada fase pause-nya gitu Kak, nggak ada istirahatnya kan gitu ya. Ini tuh kayak masalah tuh bertubi-tubi dan nggak pernah ada istirahatnya tadi Kak. Mungkin tips-tipsnya untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup Kak Ola. Ketika kita sedang menghadapi masalah, terkadang kita butuh kacamata atau sudut pandang dari orang lain. Yang pertama adalah terbukalah dengan diri dulu. Kita mau menyadari kalau memang aku sedang menghadapi masalah. Kalau kita belum bisa terbuka dengan diri sendiri, bagaimana kita mau membuka diri dengan orang lain? Akui kalau memang kita sedang ada masalah, nggak ada salahnya kok kalau kita mau bilang aku sedang rapuh, aku sedang jatuh saat ini. Itu tidak akan membuat kita menjadi pribadi yang lemah, nggak. Tapi ada fasenya orang itu sempat jatuh. Nah, sempat down itu wajar ya. Nah, lalu yang paling penting adalah belajar untuk mensyukuri saat bangun tidur mungkin gitu ya. Tuhan, terima kasih untuk nafas hari ini. Saat mau tidur, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ke diri sendiri. Fabiola, terima kasih ya. Hari ini kamu udah melakukan yang terbaik. Aku minta maaf Fabiola kalau aku menyakiti dirimu. Berdamai dengan diri sendiri bisa dilakukan dengan meminta maaf sama diri sendiri. Karena kadang kita lupa. Saat kita sendiri sama badan masih tidak care ya. Nggak care. Dengan badan sendiri. Semua kondisi yang ada di sekitar kita pasti akan kita anggap sebagai sebuah masalah. Gitu. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur, memaafkan diri sendiri, dan berterima kasih dengan diri sendiri. Oke. Nah, bagi sobatku yang mungkin tadi juga sedang mengalami banyak permasalahan, kemudian masih belum menemukan teman atau tempat curhat yang tepat, bisa juga datang ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kami juga melayani. Kak Ola juga ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru setiap hari Senin sampai Sabtu jam 15 sampai jam 17. Atau bagi sobatku yang posisinya masih berada di luar kota dan belum bisa untuk datang ke area Solo, bisa juga kontak dengan Kak Ola melalui WhatsApp video call. Untuk nomor pendaftaran dan informasi selanjutnya nanti bisa kontak ke nomor di bawah ini. Nah, sedikit love notes nih Kak untuk kali ini. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu ya Kak. Karena tidak ada seorang pun yang bisa kembali dan merubah masa lalu. Tetapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Jangan pernah menyerah. Hari ini mungkin sulit, esok mungkin akan jadi lebih buruk. Tetapi lusa pasti akan ada sinar mentari. Ada tambahan mungkin dari Kak Ola? Kesusahan sehari hanya untuk sehari dan ceritamu belum berakhir hari ini. Kita bisa bikin cerita baru. Betul. Dengan ending yang baik ya Kak Ola. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru dan tentu saja sesuatu yang lebih baik. Jangan lupa untuk like dan share video ini sobatku. Harapan kami video ini dapat memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di luar sana. Jangan lupa untuk dukung terus supaya Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru dapat semakin berkembang, menghadirkan banyak sekali konten-konten edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan cara follow akun Instagram serta subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sampai jumpa di episode Bincang Asik Sobatku berikutnya. Terimalah salam hangat dari kami. Selalu tebarkan energi positif bagi orang-orang di sekitar kita.
dan salam teduh untuk sembuh.